up suaranya ya. Ya Nabi salam alaika. Kita adalah menkirim syariat. Takbir. Allahu Akbar. Pada bapak yang ingin bertanya, kayak simen mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Ini Ustaz, saya ingin tanyakan masalah adab dalam sholat berjamaah. Saya perhatikan anak-anak muda sekarang ini soal adab berjamaah sangat kurang sekali. Sebagai contoh, imam masih berdiri sudah selesai salam, masing-masing mereka ini berhamburan keluar. Tidak ada menghargai imam jika imam ditinggalkan aja di depan. Ini salah satu adab. Bagaimana dalam adab dalam sholat berjamaah, masalah hal seperti ini kelihatannya kok anak-anak muda sekarang ini menyepelekan masalah zikir. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat lagi, Pak. Curhat. Bagaimana hukumnya? Nanti bingung, Pak, ini ya. Langsung. Berarti 2 aja pertanyaan. Satu lagi. Langsung. Nanti kan ada yang ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membeli beras kepada mikro. Jangan lupa membeli tomat dan teri. Silakan, nama saya Ahmad Mikro dari Jamaah Musikalitas Gelanduri. Pak siapa? Ahmad Mikro. Mikro. Oh, Pak Mikro. Ini Ustaz, masalah nikmat tadi. Ada orang yang mau masuk sekolah negeri, ada orang masuk kedokteran atau angkatan dengan membenarkan dia nggak lulus gitu kan. Namun dengan membayar sekian juta, dia bisa lulus ke sekolah negeri ataupun ke angkatan ataupun kedokteran. Apakah itu termasuk nikmat rezeki atau suap, Ustaz? Dan misalkan ada orang masuk kerja di perkantoran, daftar apa dia nggak kerja, nggak masuk kerja, tapi dengan membayar sekian juta dia masuk kerja di kantor itu. Kita termasuk nikmat rezeki atau suap? Demikian dari kami berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agen bukanlah agen sabu. Di Bandar Baru beli lagi set. Anaknya belum jadi sengit, orang tua pun jadi stres. Suami istri sarapan pagi, makan roti, minumnya kopi, rajinlah mengaji dan bersilaturahmi. Sadar diri hidup ini bakal mati. Masya Allah, luar biasa. Kalau orang udah kenal kali sama dia nama, langganan saya ini juga. Jadi begini bahasa, kalau saya tidak berani, mengapa orang meninggal itu kok tikun kebanyakan? Nah, jadi kalau dilihat dari kacamata agama, bagaimana itu tikun sebenarnya? Satu, yang kedua kalau di bidang medis, ya kalau bisa jawab syukur nggak apa-apa. Kalau di bidang medis, bagaimana? Apa kira-kira itu orangnya keselingkuhan? Itu aja lah pertanyaan Pak. Jadi kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, imam masjid ditinggalkan, kasihan itu. Siap sholat, nggak ada yang zikir anak-anak muda. Sekarang bapak-bapak pun banyak yang keluar. Bukan anak-anak muda saja, belum siap, doanya sudah beramburan pulang.
Ya kita husnudon saja. Pertama husnudon, mungkin sesak, berak, atau udah lapar, atau anaknya nangis di rumah, yang pertama. Yang kedua, kalau bisa ya tahanlah sebentar, minimal sampai zikir siap. Tapi ada juga sekarang yang nggak mau zikir, nggak mau doa. Ya kita harus pahami juga, di Mencirim ini bukan cuman ada yang mau doa saja, tapi ada juga yang nggak mau doa, tapi yang penting rukun gitu saja. Cuman kita harus pahamilah imam nih, jangan pula kita imamnya belum siap, kita sudah keluar duluan. Yo perasaan nggak enak gitu loh. Masa kita masih doa ditinggal. Aku pun pribadi Pak, jujur. Aku kalau doa kan sedikit nengok ke jamaah, gitu ditinggal gitu saya perasaanku kok ditinggal. Pengen cepet-cepet langsung doa, nggak usah zikir gitu. Itu kalau saya. Makanya benar kalau misalnya kok ditinggal begitu, itu nggak mengenakkan imam. Tolonglah jamaah ini mengerti, dan imamnya juga harus mengerti. Sudah tahu mungkin banyak yang ada perlu doa, zikirnya jangan panjang-panjang. Begitu saja menurut saya, jangan saling menyalahkan, tapi lebih baik saling husnudon, dibicarakan saja baik-baik, disampaikan terus. Anak muda nanti di briefing kalau perlu. Anak muda di sini tadi sudah mau dibuat oleh ketua kita, kalau bisa ada pengajian khusus anak muda. Memang anak muda ini kalau disuruh gabung kayak gini, 1-2 aja yang mau. Mereka itu gengsi, dicampur sama kita orang-orang tua itu gengsi. Ya memang begitu namanya jiwa muda. Kalau mereka suruh milih pun, kalau bisa malah bukan cuman remaji juga diundang. Lebih semangat. Cuma nanti jadinya malah ini biro jodoh atau FKSMM kan gitu. Ya, itu yang pertama untuk imam masjid. Yang kedua untuk nyogok suap ya. Memang ada hadisnya yang ngancam, ngeri kali. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok dan orang yang disogok di tempatnya di mana? Tapi kita harus pahami nyogok itu kayak mana. Nyogok itu beda dengan kita bayar. Ya, pahami. Sama orang salah mendefinisikan yang namanya riba. Jadi kita melihat orang itu riba semua, padahal kita salah memberi definisi. Ini gara-gara salah mengartikan riba, salah mengartikan suap. Asal orang bayar dibilang suap. Ya. Satu, suap itu konsepnya, prinsipnya kita menggeser hak orang lain dengan membayar. Menghilangkan hak orang lain dengan membayar. Kalau orang mau masuk negeri sudah melalui tes, kemudian ada dua orang yang terpilih, sudah dites, sebenarnya yang berhasil nomor 1 itu adalah si A, tapi yang si B ini orang kaya. Sudah si A kamu keluarkan, ini saya saja yang kamu pilih. Itu namanya suap. Ya kalau masuk tentara harus ada biaya ini biaya itu, katanya jelas biayanya dan bayar sekian baru bisa masuk. Yaitu bukan suap, itu membeli hak kita, namanya membeli hak kita. Tapi kalau masuk tentara itu sudah dites, kemudian dia yang berhasil, kemudian digeser sama orang lain dengan bayar, orang itulah yang namanya Sudah paham maksudnya nyuap ini? Jangan asal nanti bayar nyuap. Sekarang masuk satpam pun bayar. Ya. Lalu kalau kita bayar kayak mana? Ya kita membeli hak kita. Kalau itu urusan duit itu hasil tipu dia, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jangan niat nyuap. Nyuap itu kalau tahu itu kerjaan kita masuk, banyak yang masuk dan memang berhak untuk dipilih setelah melalui seleksi,
namun kita membayar supaya orang itu jangan dipilih, kita saja yang masuk, itu kita namanya nyuap. Ini prinsip nyuap, ini dari Gus Bahak, guru saya. Jadi tidak semua bayar itu nyuap. Tapi jangan bilang nanti, oh berarti bayar boleh kata Ustadz Ali. Saya kasih 2 jawaban ya. Tadi sudah saya kasih 2 jawaban. Jadi bisa dibedakan nyuap sama membeli hak kita. Kemudian jawaban dari kakek kita tentang pikun. Tapi kakek belum kan? Mas, alhamdulillah orang pantunnya pun masih mantep kok. Kita doakan sehat-sehat orang kita semua ya. Pikun itu termasuk tanda-tanda tua. Kata Allah dalam Al-Quran surah Yasin, ayatnya cari sendiri. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala. Ini sudah dikatakan Allah, kalau kupanjangkan umur, barang siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi fisiknya, lemah, kemampuan fisik, otaknya juga lemah. Dulu bayi kita nggak punya gigi, ada yang lahir sudah punya gigi, bahaya ya. Habislah. Ada orang lahir langsung bisa ngomong? Nggak bisa. Siapa? Nabi Isa. Ya. Bener juga lah ini. Ini kan rata-rata. Ini repotnya ngaji sama orang-orang sudah pinter gini. Kena, woy. Orang aku ngomong pakai rata-rata. Standar orang yang baru lahir itu nggak bisa ngomong. Ada orang lahir yang sudah bisa baca Al-Quran? Ayo. Nggak ada. Nanti setelah dewasa, tumbuh-tumbuh, bisa berjalan, yang tadinya nggak jalan jadi jalan. Kemudian semakin tua kembali lagi, lemah kakinya, nggak bisa jalan. Oh, rambutnya putih. Kemudian pandangannya mulai kabur. Dulu lahir nggak bisa melihat, ini kembali lagi nggak bisa melihat. Dulu nggak punya gigi, semakin tua juga nggak punya, pamitan satu-satu giginya, ya tinggal 2, itu pun di sini kayak Dracula. Makan kacang antum, lompat sana lompat sini. Makan bakso langsung masuk. Ini dikembalikan seperti semula. Begitu juga yang tadinya anak kecil, nggak ingetannya nggak kayak kita. Kemudian setelah tua, kita pun kembali ingetannya kayak anak kecil, nggak inget apa-apa, alias apa tadi? Sudah rumus. Wa man nu'ammirhu nakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apakah nggak berpikir? Karena kita sudah tahu begitu, semasa kita masih muda begini, mari gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ini pertanyaan yang menyambung dengan materi. Ya. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya pasti akan dikurangi kemampuan fisiknya. Lemah semua fisiknya, kemudian kemampuan otaknya pun akan melemah kembali. Demikian, alhamdulillah sudah dijawab. Hah? Mengenai jasad Mbah Mun itu betul. Jasad Mbah Mun yang oh jadi gak jadi, kenapa? Di grup kami punya grup alumni bahwa jasad Mbah Mun Syekhuna Muhammad Zubair itu utuh setelah 3 tahun dimakamkan di Maklah. Kemudian sesuai peraturan pemerintah Saudi Arabia, setelah 3 tahun tidak pandang bulu, semua jasad yang di Maklah harus dikeluarkan, ditengok lagi. Kalau misalkan sudah jadi tulang belulang, maka akan dipindahkan ke mana, sampai sekarang masih jadi misteri. Tapi yang masih utuh tidak akan dipindahkan. Salah satu jasad ulama yang utuh juga dari Indonesia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, sampai sekarang masih utuh, nggak dikasih formalin, ya, nggak pernah disuntik formalin,
sampai sekarang masih utuh. Syekhuna Maimun Zubair orangnya luar biasa, guru kita semua. Saya kalau mendengarkan ceramah beliau, alhamdulillah saya pernah berhadapan sama beliau, belajar di madrasah yang beliau naungi selama 8 tahun. Begitu sejuk dan tidak pernah beliau itu mengajarkan kepada kami untuk membenci kelompok manapun, semua dirangkul. Dan nasihat-nasihat beliau tentang tentang kenegarawanan ini, kalau bisa kita ini memberikan warna di nasional ini, di negara ini, kemudian menyatukan, intinya menyatukan, tidak malah selalu mengolok-olok pemerintah atau memecah belah, bukan. Dakwah beliau itu ingin merangkul semua, pengen Indonesia ini tentrem. Dan terakhir sebelum beliau wafat, sebelum beliau haji terakhir, itu beliau pesan kepada semua ketua partai, ya, orang-orang besar di negara ini, supaya janganlah saling berseteru, damai semua. Salah satu doa yang waktu itu sangat-sangat mustajab, saya rasa memang ini doa ini sangat luar biasa. Mbah Mun itu doa agar Pak Jokowi dan Prabowo bersatu. Itu doa sebelum beliau meninggal. Doanya ditulis di kertas dan itu dibaca oleh alumni kami ketika hari ke-40, tahlil ke-40 itu dibaca. Ini pesan doanya dari Mbah Mun dibaca, supaya Pak Jokowi dan Prabowo bersatu. Karena kalau dua ini bersatu, rakyatnya pun juga tenang. Itu salah satu doa. Dan doa beliau sudah 18 tahun beliau meminta agar diwafatkan di Jannatul Ma'la, diwafatkan dan dimakamkan di Ma'la waktu haji dan hari Selasa. Itu permintaan beliau. Semua Allah kabulkan dan semua sepakat Mbah Mun ini adalah wali dari salah satu walinya Allah. Itu ulama-ulama besar sudah bilang ini walinya Allah. Maka saya bangga pernah belajar dari walinya Allah. Tapi anehnya kita semua itu kayak nggak pengen begitu ya, melihat kayak gitu, meninggal jasadnya masih utuh gitu. Ya gampang saja kalau mau utuh diformalin aja yang akeh-akeh kan utuh. Bukan begitu, itu karena kemuliaan. Ya, kemuliaan yang Allah berikan. Dan ada amalan khusus. Amalannya pengen tahu, catat nomor di bawah sini, nanti hubungi saya, nanti saya kasih tahu, kita amalkan rame-rame. Demikian, mohon maaf, ini bukan riak, bukan apa, semoga ini cuma berikan jawaban dari ketua kita. Sudah ini doa. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubaraka waj'al iftiraqana ba'da hadha iftiraqan ma'suman marhuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.